jawab. Sekarang saya mute semua dulu ya. Baik, oke teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai presentasi Tentin Exchanger malam hari ini. Ya. Tentin ini apa sih? Sebuah exchanger baru. Kita tahu exchanger itu adalah bank kripto ya. Kalau di Indonesia ada seperti Indodax, ada toko kripto, ada Pintu, ada macam-macam ya yang masuk ke Indonesia. Dari luar negeri juga banyak seperti Binance, Bitget yang belum resmi masuk Indonesia gitu ya. Sama halnya Tentin ini baru mulai secara global nanti tanggal 8 Mei, jadi nggak lama lagi ya teman-teman ya, karena waktu sangat cepat bergerak. Ini kita udah mau akhiri Maret, sebentar lagi udah mau April, jadi waktunya memang sangat-sangat singkat. Di depan mata kita sudah akan ada sebuah isu baru Tentin ini yang goalnya, yang visi misinya luar biasa. Nanti saya akan sharingkan ke teman-teman ya. Nah, di Tentin ini ada lima grup besar ya, ada 5 grup besar komunitas di seluruh dunia. Oke, apa aja? Yang pertama adalah Galaxy Community, yang dimana teman-teman bergabung malam hari ini mengikuti Zoom-nya. Nah, lalu ada Earth atau bumi, lalu ada Venus, lalu ada Stars atau bintang, lalu ada komunitas yang matahari atau Sun. Nah, Tentin Group ini ya berkembang di lebih dari 50 negara yang diundang. Ratusan leader dari 50 negara lebih datang ke Kamboja, kantor pusatnya Tentin, untuk melihat presentasi dari perusahaan ini dan kantornya yang ada di Kamboja. Nah, sehingga kita berpacu dengan negara-negara lain untuk saling ya mengejar jumlah pengguna Tentin ini. Komunitasnya semakin besar juga koin yang kita dapatkan. Nanti akan saya presentasikan ya, peluang mendapatkan penghasilan dari Tentin ini. Nah, Tentin ini akan melaunching satu koin yang namanya CTC ya. CTC coin inilah yang sedang kita bagi-bagi airdrop, yang sekarang teman-teman daftar mendapatkan sementara koin namanya. Nanti saat listing tanggal 8 Mei dan launching Tentin Exchanger-nya, nah, maka kita akan mendapatkan koinnya ya. Dimana teman-teman kalau mau tanya seperti apa ini koinnya, seperti apa. Nah, koin semua exchanger rata-rata kan punya koin ya teman-teman ya, seperti Binance ada BNB, seperti Indodax punya TEN, Bitget punya BGB dan lain. Nah, jadi Tentin ini nanti punya CTC namanya. Oke, saya mau perkenalkan dulu owner dari Tentin ya, owner dari Tentin. Nah, owner dari Tentin ini namanya Mr. Yu Ling Xiong ya, Mr. Yu Ling Xiong. Nah, Yu Ling Xiong ini ketua dari Celestial Group, seorang investor dan mentor wirausaha yang memiliki sangat jauh ke depan. Nah, saya membaca materi-materi ya yang dibagikan berupa PDF, berupa video, mempelajari semua tentang Tentin ini. Saya terus terang takjub teman-teman ya dengan visi dari Mr. Yu Ling Xiong ini. Kenapa? Karena Mr. Yu Ling Xiong mengatakan bahwa Tentin akan menjadi exchanger terbesar di dunia. Nah, itu visinya sangat besar teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya, goalnya itu bukan main-main ya. Binance itu kan saat ini kita tahu sebagai exchanger terbesar di dunia, nomor 1 di dunia, pengguna terbanyak di dunia, dengan kapitalisasi sangat besar, dengan volume transaksi udah mencapai 320 triliun lebih per 24 jam ya. Itu exchanger yang sangat-sangat besar teman-teman, perputaran uang yang sangat besar ada di Binance. Nah, tiba-tiba ada seorang pengusaha ya yang visioner mengatakan bahwa dia akan mendirikan sebuah exchanger yang akan melampaui Binance. Wah, itu sih luar biasa ya teman-teman. Kita ada di sebuah perusahaan yang sedang baru berdiri dan memiliki seorang pemimpin yang visioner sangat-sangat luar biasa teman-teman. Sebuah peluang yang sangat langka menurut saya ya, karena banyak sekali exchanger yang berdiri di dunia ini, banyak sekali exchanger baru datang ya, tapi belum ada kita pernah dengar seorang owner dari exchanger itu mengatakan visi yang sangat besar, yang mengatakan kami akan melebihi Binance. Belum ada teman-teman sampai sejauh ini. Baru ini nih muncul sebuah exchanger, Tentin Exchanger ini berani mengatakan itu. Dan saya teringat dengan seorang motivator berkata,
inti belum belum besar jika tidak banyak orang yang mentertawakan. Artinya goal kita itu nggak cukup besar kalau orang nggak anggap itu mustahil gitu. Artinya banyak orang yang anggap remeh, banyak orang yang bilang nggak mungkin, banyak orang yang bilang, aduh, masa iya melewati Binance, ya, mentertawakan visi dari Mr. Yu Lingxiong ini. Tapi justru itulah sebuah tantangan ya, itulah sebuah yang saya lihat Tentin ini berambisi untuk itu dan menyiapkan segala fasilitas dari awal dan kemungkinan gimana untuk itulah yang lihat bagaimana 10 negara diundang secara gratis semuanya, nggak bayar serupiah pun. Saya salah satu termasuk yang diundang ke sana ya dari Indonesia, dan benar-benar semuanya free, makan semua disiapin, semua dijemput ke bandara, diantar pulang, semuanya kita diservis dengan baik dan free semuanya. Dan itu bayangkan saat ini pulang semua ke negara masing-masing, 50 negara sedang mengembangkan meneruskan ya visi dari Mr. Yu Lingxiong ini, sehingga jadilah Tentin yang sekarang baru berapa hari sudah belasan juta pendaftar teman-teman ya. Nah, goal dari Tentin itu yang jangka pendek, menengah sampai panjangnya ya 10 tahun ke depan ada 6 yang dirumuskan ya. Nah, jadi bagaimana dia akan menjadi tadi yang terbesar yang mengkombinasikan antara Web3 dan kecerdasan buatan AI. Banyak exchanger yang sudah punya Web3, kayak Binance sudah punya Web3, Bitget sudah punya Bitget Wallet, ya. Tapi yang mengkombinasikan, mengintegrasikan Web3 dengan kecerdasan buatan AI itu belum ada. Nanti kita akan lihat tanggal 8 ya, exchanger ini akan mulai aktif ya. Kita akan lihat fitur-fiturnya. Ya, sekarang tentunya kalau teman-teman login ke akunnya itu baru login member ya, member, daftar, lalu ada lihat jumlah member, lalu KYC, baru itu. Karena belum launching. Launching kan nanti 8 Mei baru bisa keluar semua menu-menunya ya. Nah, goal yang kedua, yang pertama tadi ya, untuk menjadi exchanger terbesar ya. Dan itu goalnya itu ingin diraih, artinya itu nggak lama ya teman-teman, 3 tahun ke depan ya. Jadi sudah dirancangkan bagaimana ini 2028 kita bisa melampaui ya yang saat ini nomor 1 yaitu Binance. Nah, jadi berambisi untuk menjadi rantai publik terbesar di dunia atau exchange terbesar di dunia dalam waktu 3 tahun teman-teman ya, mendorong inovasi dan adopsi blockchain ya, luar biasa ya. Nah, yang termasuk Oke. Nah, lalu tolong sesi ini jangan dulu buka video atau kamera, jangan buka mikrofon ya teman-teman ya, karena kita satu arah dulu, nanti sesi diskusi baru boleh buka mikrofon. Oke, yang kedua, Tentin Coin, nilai kapitalisasi pasarnya melampaui 2.000 triliun teman-teman. Goal dari Tentin Coin ini, bayangkan teman-teman ya, kapitalisasinya 2.000 triliun, memang harus sebesar ini, 2.000 triliun dolar Amerika kalau mengalahkan Binance teman-teman ya. Jadi luar biasa, dan koin yang akan dilistingkan nanti, koin miliknya Tentin yaitu CTC, prediksi bisa naik sampai 2 kali lipat. Waduh ya, luar biasa ya teman-teman ya. Tahap kedua telah meningkat selama 10 tahun berturut-turut. Jadi maksudnya targetnya itu sampai 10 tahun ke depan tuh naik 200 kali lipat teman-teman. Oke. Nah, lalu yang ketiga ya, goalnya adalah memiliki lebih dari 100 juta pemegang token pada bulan pertama. Sekarang kan kita mulai kemarin tanggal 24 ya, sampai 24 April nanti targetnya adalah 100 juta pemegang token. Kita sekarang sudah menjadi pemegang token City yang dibagikan secara cuma-cuma, free buat kita semua ya teman-teman ya. Nah, menurut saya dengan cara strategi yang sekarang ini, 100 juta bukanlah hal yang mustahil, karena dalam waktu 5 hari udah 11 juta. Jadi 1 bulan 100 juta harusnya bukan hal yang mustahil. Kita akan menyaksikan sebuah exchanger baru yang lahir dengan jumlah 100 juta pemegang tokennya ya, dan otomatis 100 juta pengguna exchangernya juga ya, karena kita langsung KYC ya.
luar biasa teman-teman ya. Nah, akan menjadi goal yang keempatnya akan menjadi bursa mata uang digital yang dipakai banyak oleh pengguna Web2 dan Web3 ya, teman-teman ya. Jadi akan beralih teman-teman. Menurut saya sih kalau ini benar-benar luar biasa nanti di 8 Mei itu kita akan melihat sebuah pergeseran teman-teman. Sebuah pergeseran akan banyak pengguna-pengguna exchanger yang lain ya akan beralih ke Tentin. Atau minimal 100 juta orang yang sudah daftar nanti menggunakan Tentin. Otomatis ya teman-teman ya, karena kita sudah punya koinnya. Nah, ngapain kita transaksi lagi di exchanger yang lain? Kalau memang di sini semua ada. Karena di sini nanti ada menunya semuanya lengkap. Apakah dia trading spot, apakah loan, apakah dia trading future, semuanya menunya apa yang ada di Binance, apa yang ada di exchanger lain akan ada di sini semua. Jadi benar-benar ambisi untuk menjadi nomor 1 di dunia itu sudah dipersiapkan ya. Dan kalau teman-teman mau tahu seperti apa sih apa aja sih yang nanti membuat nilai plusnya si Tentin ini sampai dia bisa melampaui Binance gitu kan. Nah, tadi ya kecerdasan buatan yang dikombinasikan dengan Web3, lalu dia mau melampaui Binance dalam segi volume transaksi, jumlah pengguna aktif, likuiditas dan inovasi teknologi AI tadi, teman-teman. Itu yang membuat dia melakukan percepatan untuk bisa mengalahkan Binance di luar selain jumlah pengguna yang sangat besar dalam waktu yang singkat ya. Nah, lalu keunikan dari Tentin ini yang satu lagi adalah dia memiliki stable coin atau USDY ya. Rata-rata kan kita tahunya selama ini apa USDT ya teman-teman ya. Ada pernah BUSD stablecoin juga tapi nggak terlalu kedengaran lagi gaungnya. Sekarang USDY nanti akan viral teman-teman. Kalau bayangkan 100 juta pengguna yang daftar di Tentin misalnya ya di bulan pertama, mereka bisa bertransaksi USDY stablecoinnya Tentin, apakah nggak viral teman-teman ya USDY ini. Nah, USDY ini adalah merupakan cadangan yang transparan, likuiditas yang kuat yang disimpan di sebuah bank ya di kantor pusatnya di Kamboja sebagai backup ya, sebagai backup apa namanya yang membuat Tentin ini strong ya, kuat secara finansial teman-teman ya. Nah, lalu goal yang kedua adalah mencetak 100 juta multi jutawan dan 100.000 miliarder baru. Nah, ini yang sebenarnya tadi goalnya sangat besar dan banyak orang mungkin yang nggak percaya atau mentertawakan goal ini. Tapi goal yang sudah ditertawakan orang lain pasti itu goal yang sangat besar ya, dan itu apa namanya sama kita bisa wujudkan teman-teman ya. Nah, 100.000 miliarder baru gitu apa jadi miliarder Tentin. Teman-teman saat ini kan besar ya mendaftar. Lalu teman-teman mereferensikan ke orang lain, teman-teman dapat 3 koin. Nah, 3 koin ini semua tanpa batas sampai level maksimal. Nah, itu teman-teman dapatnya semuanya 3. Kalau main network itu biasanya kalau mau paham lebih gampang itu adalah seperti bonus titik lah. Titik yang terjadi di bawah kita, maka kita dapatkan koin ya. Nah, kita di sini syaratnya yang pertama adalah daftar melalui orang yang mengundang kita, lalu melakukan KYC teman-teman. Mendaftar pakai nomor handphone boleh, menggunakan email boleh. Kalau mendaftarkan nomor pakai nomor HP plus 62 Indonesia diubah dulu kodenya 62, lalu handphone tanpa angka 0. Nah, saat login teman-teman mohon diperhatikan untuk yang mendaftar pakai handphone, saat login tidak perlu menggunakan atau angka 0. Sekian nomor handphonenya. Kalau login menggunakan plus 62, teman-teman. Lalu kenapa login nomor HP? Karena pakai plus OTP saat ini sudah maupun ke email teman-teman ya. Nah, untuk yang pakai email mau perhatikan bisa saja OTP-nya ke inbox, bisa saja masuk ke spam box. Dicek semua di Gmail-nya ya. Nah, lalu
Teman-teman, ini untuk mencapai 100 juta lagi, kembali ke tadi, kita melakukan namanya duplikasi, teman-teman. Kalau teman-teman bisa mau dapatkan hasil maksimal, rekrut 30 member langsung. 30 member langsung itu teman-teman akan bisa ambil sampai keuntungan sampai level 30. Ya, dapat koinnya, bonusnya sampai level 30. Karena di sini sistemnya adalah matahari plus kedalaman. Kalau kita rekrut satu, kita hanya bisa koin dari kalau level 1 kita lagi level 2, kita nggak dapat kalau member kita hanya satu. Dua yang kita rekrut langsung, maka kita bisa level 1 mereka setiap orang daftar. Nah, kalau kita rekrut 10 bisa dapat sampai 10 kedalaman. Kalau rekrut 20 kedalaman. Kalau rekrut 30 bisa sampai kedalaman. Ya. Nah, gimana? Rekrut 30. Ini gratisan. Teman-teman semua dapat 30 member ya. Karena 30 ya, karena ini free tanpa keluar duit serupiah. Ya, pasti di handphone teman-teman ada kontak WA, saya yakin banget. Pasti di keluarga besarnya pasti ada 30. Coba dicek grup family atau grup keluarga besar, coba ada pasti 30. Atau grup sekolah, mungkin ada grup alumni SMA, ada grup kuliah, pasti lebih dari 30. Ya, kalau teman-teman ini mau berusaha pasti bisa ya. Atau grup yang muslim pengajian, atau grup gereja, atau grup teman hobi bulu tangkis, mungkin futsal, apapun teman-teman. Ya, ada satu member saya yang luar biasa, dia seorang teman-teman ya, dan dia sudah melakukan aplikasi ke temannya. Jadi dia kalau tidak ada orderan, dia langsung pergi ke para ojol. Mereka dia pergi ke itu, dia jelasin ke 5 orang sampai 10 daftar. Lalu pasti abang ojol ini sebentar lagi menyebar lagi ke tempat yang lain karena dia order lagi, ada orderan lagi. Nanti pindah lagi ke lain, dia cerita lagi Tentin. Cepat viral teman-teman. Saat ini komunitas terbesar di Indonesia salah satunya disebut adalah komunitas online atau komunitas driver online seperti car juga bisa. Mereka juga suka ngumpul di suatu tempat itu. Nah, jadi terserah. Ada juga satu member kemarin yang cerita, dia seorang muslim di pesan, dia mau dapat seluruh orang tua muridnya belum 18 tahun, kita harus punya KTP ya syaratnya ya. Nah, sehingga dia bilang mau cerita ke muridnya akan ajak orang tua. Kalau asumsi orang tuanya semuanya lengkap 2, kalau murid ada 1000 orang tuanya pasti ada teman. Dapat tuh member langsung 2000 orang. Nah, jadi benar-benar ini banyak cara untuk mendapatkan member di sini. Tinggal teman-teman edukasi mereka. KYC hanya itu, daftar ya teman-teman KYC dulu, jangan sampai teman-teman sebarkan link referral tapi teman-teman lupa ya, karena kalau member teman-teman duluan KYC, teman-teman belum KYC, maka teman hangus tidak dapat koinnya. Jadi pastikan teman-teman selesai daftar langsung KYC dulu, upload KTP depan dan foto yang bagian belakangnya ya. Nah, saat klik itu di menu beranda, lalu ada KYC pergi, lalu teman-teman diminta foto KTP yang bagian atas tampak depan, yang bagian bawahnya tampak belakang. Nanti muncul tulisan Mandarin ya, kita udah minta sih supaya itu kalau sudah dibawa bahasa Indonesia munculnya bahasa Indonesia, tapi mungkin sedang mengerjakan yang lain. Nah, itu nanti teman-teman pilih yang bagian atas kalau mau langsung tangkap kamera, mau langsung foto dari kamera KTP-nya. Diletakkan di tempat yang jelas, tidak kena cahaya kilauan lampu supaya terang ya foto KTP-nya. Nah, belakang juga sama. Tapi kalau teman-teman sudah foto KTP terlebih dahulu, depan dan belakang, mau upload, berarti pilih ya itu nanti dia masuk ke galeri itu. Teman-teman bisa pilih 2 cara itu, apakah langsung foto pakai kamera handphone atau mau upload dari galeri foto. Oke. Nah, tidak terbaru besar menurut saya, karena kenapa bisa terjadi, karena terjadi
ya, multiplikasi. Contoh kita main 10 member. Masing-masing 10 udah jadi berapa teman-teman? 100. 100 ini bergerak lagi mencari 10 jadi 1000. 10 jadi 10.000, 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi berapa? 1 juta. 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 100 juta. Jadi bukan hal yang mustahil bisa mendapatkan 100 juta member ya di 1 bulan pertama. Dan bagaimana bisa 100 juta menjadi jutawan Pak miliar yang menjadi jutawan itu ya yang merasa cukup merekuk cuma 5, 6 lalu berkembang ke bawah. Tapi yang menjadi miliarder itu orang-orang yang mengembangkan dengan serius. Ya, duplikat mentok sampai 30 ya. Jadi itulah yang membuat nanti teman-teman bisa dapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Jadi teman-teman saran saya kalau memang dikasih target maksimal 30 bisa dapat ya kejar sampai 30 teman-teman ya. Karena tadi gratisan kenapa kita harus tunda-tunda harus kalah ya. Kalau modal gratis bisa jadi miliarder kenapa kita mesti ya berpuas dia ya teman-teman ya. Oke. Ekosistem inti dari Tantin Exchange ya. Ini teman-teman nanti boleh dapat materi ini juga di grup WA. Jadi saya nggak baca sedetail-detailnya, saya summary-nya aja. Ekosistem intinya adalah CTC dan sudah teman-teman dapatkan bagian setelah Juni ini saya langsung daftar hubungi supaya langsung sekarang masih bentuk poin nanti something baru kita benar bisa langsung dijual ya teman-teman ya. Nah, kalau ada dompet Web3 tentunya karena nanti dompet integrasi dengan AI juga ya. Tentunya kita akan punya wallet digital, wallet Web3 ya. Lalu nanti ada laboratorium Tantin atau tempat inovasi penelitian dari perusahaan untuk melakukan inovasi, melakukan terobosan baru untuk kemajuan Tantin. Nah, ada 4 sumber keuntungan utama dari Tantin Group. Tentunya teman-teman bertanya-tanya ya, ini Tantin bagi-bagi koin, nanti kalau semua orang jual gimana, sanggup bayar apa enggak? Dari mana uangnya? Pasti teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman perlu ketahui dulu, namanya project token. Setiap perusahaan yang serius mengembangkan token ini menjadi besar, pasti sudah menyiapkan persentase untuk airdrop. Airdrop itu adalah bagi koin gratis. Nah, cuman kalau dia sekedar project token biasa, ya bagi-bagi token gratisnya ya begitu aja. Nah, dan maksudnya tidak punya nilai yang gimana-gimana, yang tidak punya nilai seperti yang seperti Tantin ini ya. Atau mungkin saya kasih analogi gini. Seandainya teman-teman dulu pertama-tama tahu BNB yang punya Binance. Lalu Binance membagi-bagi koin ya BNB. Ya pasti teman-teman kalau hold itu sampai sekarang udah kaya raya. Ya, kenapa? Karena bagi satu koin aja, satu koin BNB itu sekarang nilainya udah hampir $700 ya. Satu koin udah belasan juta nilai satu koinnya. Nah, kalau dikasih 10 udah jadi berapa? Ada 100 juta, teman-teman. Nah, di Tantin, teman-teman daftar KYC aja langsung dapat 100 koin. Bagaimana kalau nilainya $1? $100, teman-teman. Daftar doang 1,6 juta. Gitu. Kalau nilainya $1, gimana kalau nilainya $10? Bagaimana kalau nilainya $100? Bagaimana kalau dia melampaui Binance beneran terjadi dan koinnya bisa menyusul harga BNB? Wah, udah nggak tahu, miliarder semua teman-teman. Ya, nah, jadi keuntungan apa namanya sumber keuntungan pertama adalah tadi
dari stable coin USDY atau dana cadangan yang dibuat one to one ya, one on one dengan USDY yang beredar ya. Jadi nanti dia punya backup dana cadangan yang ada di Cambodian Bank. Nah, lalu yang tentunya dana yang di bank ini nggak diam ya, pasti ditaruh di sebuah deposit yang memberikan hasil juga. Dananya bukan kecil teman-teman, besar banget. Dan tentunya kalau modalnya besar, depositnya besar, bunganya pun besar ya teman-teman ya. Nah, pendapatan exchanger dari biaya gas fee, seperti teman-teman tahu dari mana sih kekayaannya Oscar Darmawan, pemilik Indodax? Dari mana kekayaannya? Dari biaya transaksi teman-teman. Kebayang ya, setiap orang melakukan pembelian koin di sana atau jual atau trading, itu Oscar Darmawan dapat profit teman-teman dari fee-nya aja teman-teman, bayar ya. Nah, jadi hanya dari gas fee pun udah bisa kaya. Nah, lalu arbitrasenya, lalu dari pencetakan keuntungan dan yang lain yang ada untuk apa namanya sebagai DEX-nya. Jadi sangat-sangat banyak keuntungannya. Yang ketiga, pendapatan biaya transaksi pertukaran. Nah, kemarin Pak Anies ya di Zoom kasih tahu bahwa Binance itu punya transaksi 24 jam itu sekitar 320 triliun. Bayangkan ya teman-teman ya, volume transaksi 320 triliun. Kalau gas fee-nya aja atau biaya transaksinya 0,15% saja, berapa miliar keuntungan dari Binance dalam waktu 24 jam. Ya teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, kalau Tentin bisa melampaui Binance menjadi nomor 1, udah bisa kebayangkan kekayaannya Tentin akan seperti apa. Oke. Penerbitan stable coin yang menguntungkan tadi USDY itu salah satu keuntungannya, yang di backup di bank, di mana backupnya deposit juga di bank. Jadi benar-benar keuntungan ini sangat-sangat besar untuk bisa mampu membayar semua yang nanti teman-teman akan dapatkan dari airdropnya ya. Nah, mekanisme pembagian keuntungannya gimana? Ya, koin Tentin telah meningkat 10 tahun ya, berturut-turut. Nanti ini goalnya ya, peningkatan 100 kali lipat. Nah, bagaimana cara membagikannya ya? Nah, 6 mekanisme burn atau pembakaran utama yang meningkat selama 10 tahun berturut-turut supaya terjadi peningkatan harga. Ya, yang pertama, nah 80% dari biaya transfer stable coin USDY itu akan di-burn teman-teman. Nah, lalu 80% keuntungan dari kontrak yang dibakar dengan membeli koin Tentin, dengan buyback koin Tentin dibakar juga 80%. Gas fee ya untuk pembelian koin Tentin juga akan terjadi burn. Lalu dari bunga stable coin yang di backup di bank yang dibakar di Tentin 80% juga. 80% dari biaya pencatatan dan pembelian koin Tentin yang terjadi di bursa atau di exchanger nanti. Nah, lalu 80% koin Tentin yang diperoleh dari biaya transfer koin. Semuanya 80% di-burn dan 20% untuk biaya operasional perusahaan. 20% biaya operasional perusahaan itu cukup teman-teman ya untuk menjadikan Tentin menjadi besar, dan 80% yang di-burn juga cukup untuk meningkatkan harga koin itu sendiri menjadi melejit berkali-kali lipat teman-teman, bahkan ratusan kali lipat. Nah, seperti itu. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi Tentin ini benar-benar ya sudah mempersiapkan semuanya bagaimana proyek ini bisa berjalan, dan nanti tanggal 8 Mei bisa mulai listing dan launching ya, listing koin dan launching exchangernya. Oke. Nah, nanti materi ini akan dibagikan ke teman-teman. Ini hanya penjelasan tahap-tahapan pelaksanaan proyeknya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti bagaimana dalam 10 tahun fase-fasenya itu dijalankan oleh Tentin sehingga dia menjadi exchanger terbesar yang bisa melampaui Binance, goalnya dia. Oke teman-teman. Nah, jadi saya cukupkan sampai di sini ya materi presentasi saya, dan teman-teman boleh buka mikrofon bagi yang mau bertanya. Silakan teman-teman.